Dan untuk membahas lebih dalam terkait kasus remaja membunuh seorang anak berusia 5 tahun, sudah bergabung bersama kami Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Heru Novianto, dan Ana Surti Aryani, psikolog anak. Kita ke Kapolres terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Heru. Ya, selamat siang, Uci. Ya, Pak Heru, sudahkah dilakukan tes kejiwaan terhadap pelaku tersangka? Belum. Jadi rencana kami sudah berkoordinasi dengan pihak Kramat Jati karena dokter polisi ada di Kramat Jati sana, khususnya dokter kejiwaan atau dokter psikologi dan kejiwaan. Rencana besok akan kami periksa di Kramat Jati. Gitu, Ci. Tes kejiwaannya akan seperti apa dan apa yang ingin diketahui begitu dari tes ini? Ya, kami akan serahkan ke ahlinya, dokter psikiater atau dokter polisi yang ada di sana. Secara teknisnya mungkin dokter yang akan mengerti bagaimana tesnya, bagaimana bentuknya. Nanti dokter yang akan memberikan keterangan. Sementara kalau kami hanya untuk investigasi kasusnya saja, bagaimana nanti hasilnya kita tunggu dari dokter yang akan menyampaikan. Gitu, Ci. Tapi kalau dari hasil penyidikan kemarin kemudian ditanyai keterangan yang diberikan oleh pelaku ini kepada penyidik seperti apa sih, Pak? Benarkah tidak ada rasa penyesalan pada saat itu, Pak? Ya, hasil keterangan pelaku dari awal dia menyampaikan bahwa telah melakukan pembunuhan, kemudian cerita yang disampaikan disimpan di dalam lemari, kemudian tutup dengan kain. Cara membunuhnya juga disampaikan. Ini yang kita ambil keterangannya, kemudian kita cocokkan dengan di lapangan. Dari hasil penyidikan kami bahwa benar menyatakan ada tes DNA, kita juga tes, kemudian visum dan autopsi kita lakukan. Dari hasil itu kita bisa menyimpulkan bahwa benar ada tanda-tanda kekerasan yang dilakukan oleh tersangka, dan apa yang diceritakan itu benar, dia melakukan sendiri, dan sekarang ini pelaku yang kita duga ini sudah kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Baik. Gitu nih, Pak. Kita ke Mbak Nina terlebih dahulu, psikolog anak. Mbak Nina, ini cukup miris begitu ya, seorang remaja membunuh bocah karena terinspirasi film horor, kemudian dia tidak merasa bersalah dan takut sama sekali melakukan pembunuhan. Apakah Anda melihat ada tanda-tanda kelainan kejiwaan terhadap tersangka ini? Oke, pertama harus diklarifikasi dulu, saya tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap si remaja ini sehingga tidak punya wewenang apapun untuk mendiagnosis beliau. Tapi memang ada beberapa dugaan yang mungkin bisa dipertimbangkan pada saat melakukan pemeriksaan. Jadi kalau dari media itu disampaikannya adalah pembunuhan ini dilakukan begitu saja gitu ya, tiba-tiba terpikir ada pembunuhan seperti itu. Itu artinya bahwa perilaku membunuh ini dilakukan secara impulsif. Ada beberapa dugaan ya, gangguan yang terjadi apabila seseorang itu melakukan pembunuhan secara impulsif. Pada remaja itu ada di area gangguan yang impulsivitasnya itu ya, dengan ciri-cirinya tuh misalnya ada agresivitas terhadap orang atau binatang. Jadi misalnya kalau dia tuh ternyata di kesehariannya ditemukan sering menyakiti binatang ya, walaupun binatang itu tidak bersalah, atau hanya karena masalah tertentu itu langsung melakukan menyakiti binatang gitu misalnya, atau misalnya merusak barang-barang ya, atau kemudian melakukan pencurian atau melakukan pelanggaran atas aturan-aturan. Nah, jika memang betul ditemukan ada kriteria-kriteria tersebut pada remaja ini, maka mungkin saja si remaja ini memang mengalami gangguan tertentu dalam area impulsivitas. Namun itu tentunya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan pemeriksaan yang nanti akan dilakukan di RS Polri tersebut. Pelaku ini kan masih remaja begitu, Mbak Nina, harus seperti apa ya penanganannya?
Sebenarnya ya ada beberapa, jadi jika betul memang terbukti dia mengalami beberapa gangguan, tentunya ada beberapa penanganan yang harus dilakukan. Selain penanganan hukum yang memang perlu dialami olehnya, ada juga beberapa penanganan psikologis gitu ya. Jadi ada terapi-terapi tertentu yang perlu dijalani olehnya. Itu terapi untuk bisa mempelajari ulang sebetulnya bagaimana cara berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, apa yang bisa dipikirkan gitu ya pada saat dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga pilihan alternatif perilaku untuk membunuh itu tidak lagi menjadi alternatif yang akan ia lakukan itu. Nah, dan sebetulnya terapi-terapi yang akan perlu dijalankan itu bukan hanya kepada si remaja ini saja, namun juga kepada keluarganya. Karena bagaimanapun seorang remaja itu juga masih tinggal bersama dengan keluarganya. Apabila dia tetap kembali kepada keluarganya, sementara keluarganya tidak ada perubahan sama sekali, maka akan riskan sekali bahwa perilaku ini kembali muncul. Jadi sebaiknya keluarganya juga menjalani terapi yang dibutuhkan. Artinya memang perilaku psikologis yang diterima atau dimiliki oleh sang anak ini juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya begitu Mbak, termasuk dari keluarga. Biasanya demikian. Jadi saya tidak tahu ya bagaimana yang dialami oleh si remaja ini, namun seringkali remaja-remaja yang mengalami masalah serupa itu muncul dari keluarga-keluarga yang banyak kekerasan di dalamnya. Kekerasan ini bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional atau kata-kata yang kasar misalnya, ataupun neglectful alias pengabaian gitu ya kepada si anak. Jadi misalnya orang tua yang sama sekali mengabaikan anaknya, jarang ngajak bicara dan lain sebagainya gitu. Tapi di luar itu juga tentunya ada berbagai macam masalah lain. Misalnya ada penolakan-penolakan di sekolah, atau dia punya lingkungan pertemanan yang memang cenderung bersikap kasar. Dan jangan lupa bahwa budaya kita pun cukup banyak mengajarkan kekerasan kepada remaja-remaja kita. Contohnya, kalau misalnya lagi ada demo, itu sering sekali disebutkan bunuh apa atau bakar apa gitu ya. Dan itu kalimat-kalimat yang cukup membahana. Bagaimanapun kalimat-kalimat semacam itu adalah bentuk dari budaya kekerasan yang juga muncul gitu di sekitar remaja kita. Jadi kalau misalnya remaja kita tuh cuma punya budaya kekerasan baik dari lingkungan keluarganya, sekolah, ataupun dari lingkungan masyarakat, agak sulit sebetulnya kalau misalnya dia menahan gitu keinginan untuk membunuh tersebut. Namun ini adalah celah buat kita bersama supaya kita dengan kasus ini kita belajar sesuatu, supaya kita bisa membangun sebuah lingkungan budaya yang memang lebih hangat lagi, yang lebih peduli pada sesama, sehingga justru perilaku-perilaku ini sangat bisa untuk ditekan. Baik, saya ke Pak Heru lagi. Pak, ditemukan buku berisi curhatan dari tersangka, itu isinya apa dan seperti apa Pak keseharian pelaku dan juga korban ini? Ya Uci, memang kita di kamarnya menemukan buku pelajarannya tersangka ini. Kemudian di paling belakang dia biasanya ada coretan-coretan dan gambar. Salah satunya adalah kata-kata atau kalimat dia, mungkin ungkapan hatinya dia. Nah, ini yang akan nanti kita bawa ke dokter psikologi kita, biar untuk menjadi bahan. Jadi seorang dokter nanti akan sedikit terbantu dengan adanya kebiasaan tersangka ini menulis dalam buku dan gambar-gambarnya. Gitu, Ci. Untuk keseharian pelaku dan juga korban ini, katanya memang korban ini sering main begitu Pak, cukup dekat begitu hubungannya dengan pelaku. Betul. Korban ini memang orang tuanya dengan orang tua pelaku ini ada pekerjaan, yaitu membuat kue-kue yang dijual di sekitaran, ditaruh di warung-warung. Jadi memang setiap hari antara pelaku dan korban itu memang sering ketemu, tetapi saya tanya yang sering main dengan adik dari pelaku. Tapi sama pelakunya sendiri jarang main, tetapi bertegur sapa dan memang komunikasi dengan si anak ini.
Artinya bukan didiamkan, tetapi hari-hari memang sering ketemu dan ngobrol, tetapi tidak main. Yang sering main kepada adiknya, gitu Ji. Baik, terima kasih Bapak Kombes Pol Heru Novianto, Kapolres Jakarta Pusat. Terima kasih juga Mbak Ana Sutiaryani sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, Pak.